Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Aminau lagi hari ini di Cermin Ramadan. Tapi seperti biasa, Ami tidak sendiri karena ada Ojay. Yes, betul sekali. Di episode kali ini kami akan menemani kalian dengan cerita dan tausiah Islam selama bulan Ramadan. Betul banget nih kami, tapi sekali lagi kita nggak cuma berdua, tapi udah kedatangan salah satu narasumber yang paling beken lagi. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Munawir Ngacir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, di Indonesia nggak sekali gini. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, dalam keadaan puasa pun juga mestinya kita harus sehat terus. Betul. Oke nih, Emma Lovers, di episode kali ini kita akan membahas tentang tema sedekah membawa berkah. Betul. Masya Allah, dari judulnya sudah sangat menarik ya Pak Ustadz. Alhamdulillah, ya Masya Baik, Allah. dan tentunya banyak pertanyaan dari Ami dan Ojay untuk menanyakan ke Pak Ustadz ya. Pak Ustadz pastinya sangat membantu kita ya, memberi ilmu baru juga buat Ami dan Ojay, tentunya buat MOP Lovers yang ada di rumah. Alhamdulillah, terima kasih, pertanyaannya baik sekali. Belum, Pak Ustadz. Belum Pak Kita Ustadz, belum saya kaget bertanya. loh. Tapi ngomong-ngomong langsung aja ngomong nih sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, sebenarnya apa sih definisi sedekah itu? Masya Allah, definisi ta'rif di dalam agama yaitu sodakoh. Saya teringat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabassamuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Masya Allah, senyum itu udah termasuk sodakoh, Masya Allah. Cuman senyumnya jangan dewekan. Rada serem Ya, jadi. ya Allah. Seperti itu. Jadi sodako itu adalah asal kata dari sodako yusodiku tasdiqon. Artinya apa? Orang yang dipercaya. Oke. Jujur. Makanya Nabi juluki adalah sidik. Ya kan? Gitu. Nah, sidik itu adalah orang yang jujur. Nah, jujur itu syaratnya ada 4. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Itu cerdas, menyampaikannya canggih, gitu, kreatif, gitu. Jadi nggak cuma bengong aja gitulah. Oke, Seth. Ya, Ana juga mau nanya, Seth. Ya. Sebenarnya keutamaan atau manfaat untuk orang yang bersedekah itu, apalagi di bulan suci Ramadan ini, Seth, apa aja sih, Seth? Bismillahirrahmanirrahim. Sodakoh, ada namanya infak, ada namanya hadiah. Itu beda-beda. Oh, beda, Seth. Nah, kalau sodakoh itu memberikannya tidak mesti harus harta. Itu hanya perbuatan saja itu sudah termasuk sodakoh. Di awal tadi senyum saja itu sudah termasuk sodakoh gitu. Nah, kalau infak itu kan misalkan ini para jomblo-jomblo yang ada di sini nih, ya Allah, ini kan dapat penghasilan nih, gitu kan. Nah, penghasilan itu dan juga dibagikan kepada yang ahlinya menerima. Itu ada fakir miskin, ada orang kaya, kan gitu. Tapi tadi satu ya, satu empat. Nah, seperti itu. Karena apa? Orang yang berinfak itu di situ digambarkan dalam Al-Qur'an matsalul ladzina yunfiquna fi amwal. Jadi perumpamaan orang yang memberikan infak itu satu, yaitu ditingkatkan nilainya menjadi 100. Nah, kalau 7 atau misalkan sampai 7 tangkai itu berarti 700 pahala. Makanya kita harus, apalagi ini bulan Ramadan, harus banyakin infak gitu. Berarti memang pahalanya juga berlipat ya, Ustaz, kalau Berlipat di ganda. Ramadan ini. Gitu. Nah, makanya kepada pemirsa yang ada di mana saja Anda berada, tentunya di bulan Ramadan ini manfaat. Karena apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kemarin-kemarin yang bulan Sya'ban adalah bulanku katanya. Nah, Rajab adalah bulannya Allah. Nah, bulannya Allah itu kita nanam. Nah, Sya'bannya adalah kita memelihara dulu. Nyiram segala disiramin. Nah, kemudian masuk ke dalam Ramadan. Ini adalah bulan buah kita. Menuainya. Itu menuainya. Oke. Nah, kalau misalkan udah panen begitu kan, Masya Allah luar biasa. Nah, apalagi di situ dimasukin yaitu ada infak, sodakoh gitu. Lebih lengkap lagi. Nah, kalau hadiah itu pemberian kepada seseorang tapi tidak ada harapan pahalanya. Oh, ngasih seperti situ Hadiah, saja. iya. Makanya kalau misalkan Pak Ustadz, kalau misalkan saya memberikan, ntar kalau ngomong saya sodako berarti saya orang nggak punya dong. Bukan seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan memberikan tergantung dari niat kita. Di dalam kitab Arba'in bab pertama tentang masalah niat.
itu tergantung dari niat kita. Tergantung Gitu. dari niat. Tapi sebenarnya ada hubungannya juga dengan apa yang Pak Ustadz sebutkan tadi. Ami ingin tahu untuk masalah penerima sedekah. Kita sering berasumsi bahwa sedekah harus diberikan kepada orang yang bisa dibilang kurang mampu. Tapi sebenarnya siapa sih prioritas yang mendapatkan sedekah itu sendiri, Pak Ustadz? Insya Allah. Insya Allah. Di situ adalah korba, berarti orang yang terdekat. Oh, korban, orang terdekat. Orang Misalnya terdekat. contohnya kayak Contohnya nih, saya berarti. misalkan saya kan punya saudara banyak, nggak mungkin kan situ mikirin saudara saya kan, Oh, iya bener sih. orang terdekat. Iya, betul. Nah, ketika kita memberikan harus sesuai dengan apa namanya ilmu fikihnya. Wada'u syai'in ala syai', the right man on the right place, gitu. Enggak. Ini ada translate-nya. Ya buat yang nggak ngerti bisa Ya, dilihat di bawah. artinya apa? Memberikan kepada sesuai yang apa namanya sesuai pada tempatnya. Oke. Kalau misalkan kita memberikan bukan pada tempatnya, di dalam ilmu fikih dikatakan bahwa itu adalah zolim. Zolim itu adalah menganiaya terhadap dirinya, gitu loh. Jangan seperti itu. Makanya orang yang memberikan itu kan minimal orang yang terdekat. Terdekat itu siapa? Boleh kakak, boleh adik. keluarga. Kan nggak dalam rumah tangga itu ada kakak beradik, ada yang nggak mampu. Kan yang tahu nggak mampunya kan kita. Betul. Itu nggak mungkin saya keluarga saya nggak mampu nih Mbak Ami ini nggak mau ngasih ya kan nggak mungkin. Artinya apa? Tidak memikirkan tetangga yang jauh dulu, yang dekat dulu, dah kemudian baru tetangga kanan kiri. Begitu cara Masya manfaatnya Allah, gitu. bener-bener. Tapi memang berarti sedekah itu tidak membuat kita miskin ya Ustaz? Allah ya Karim. Di situ Nabi mengatakan bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Jadi ketika orang memberikan sesuatu bukan apa namanya berkurang, malah ditambah. Begitu. Jadi ketika kita memberikan sesuatu, contoh misalkan, apakah kita langsung miskin? Enggak, mesti. Kita memberikan sesuatu kan pasti ada harapan. Ya. Nah, harapan itu kayak seperti doa. Doa begitu setiap muslim pasti Allah doa kabulkan. Cuman kadang-kadang kita yang nggak sesuai dipinta sama kita, mentang-mentang seperti itu, seolah-olah berarti Allah nggak ngabulin sama saya. Padahal kita dikasih sehat mata, ya nggak? Betul. Ya kan? Tanpa kita sadari ya? Tanpa kita sadari. Jadi ketika kita berdoa, udah pasti kabulin. Cuman nih kadang-kadang manusia negatif thinking aja sama dirinya. Oh Allah nggak adil. Nah ketika kita lagi ruwet seperti itu kan Allah menjelaskan begini. Innal insana khuliqa halu'a. Allah ciptakan manusia itu kan dengan keluh kesah. Ya. Nah, begitu dengan keluh kesah, kita kerja banyak kan hartanya banyak tuh. Wah, ini kan saya yang kerja. Kesombongan sama yang kuasa. Akhirnya apa? Nggak mikirin tetangga kanan kiri, sodakoh nggak mau, infak nggak mau. Kan saya yang nyari, ya kan? Iya. Udah capek-capek. Padahal di situ ada hak orang lain yang memang untuk bisa diterima kepada orang. Tapi kalau ngomongin bersedekah seperti itu, aku kadang penasaran, berarti tidak salah dong apabila kita memberi, kita mengharapkan pahala itu. Betul. Tidak salah kan Pak Ustaz? Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Contoh misalkan ketika kita memberikan sodako atau infak buat suatu majelis untuk beribadah, makanya di situ ada mengalir nantinya. Itu jangankan hanya cuman itu, bacaan Fatihah saja itu akan mengalir. Oh, oke. Misalkan nih Aminah nih, ibunya atau kakeknya sudah nggak ada. Setiap malam, setiap waktu kita ada Fatihah. Akan mengalir Lah terus. iya, pertanyaannya nyampe nggak Pak Ustadz? Nah, kalau nggak nyampe, kalau situ nggak percaya mati dulu. Coba ya, cara memastikannya ya. Boleh Mas, langsung ya. gitu. Dipastikan dulu ke Abu Begini, ya. maksudnya Bang Ojai, kalau kita ngirim nomornya pas, nih ya, nomornya pas. Misalkan saudara kita ada di Amerika, nyampe nggak? Kalau nomor HP-nya pas, Benar, nyampe. Masa malaikat kalah sama HP? Betul. Ya kan? Dan Ami pernah dengar juga bahwa sejauh apapun kalau itu namanya doa pasti sampai. Itu. Iya kan? Masya Tapi kalau berbicara pendapatan yang tadi yang sebelumnya Pak Ustadz jelaskan, berarti bersedekah itu termasuk merupakan salah satu bisa dibilang membarokahkan rezeki ya Pak Ustadz ya? Jadi Imam Ghazali menjelaskan begini, barokah itu ziyadatul khair. Jadi bertambah kebaikan. Orang yang
terkadang duitnya banyak, nggak mampu untuk mengeluarkan. Tapi yang pendapatannya hanya 100 juta gitu sehari gitu ya. Hanya, itu ya, bisa- Ustaz. Oke, Hanya hanya. 100 juta sehari. apa saya salah ngomong gitu? Enggak salah Pak Ustadz, Pak Ustadz nggak pernah salah. Nggak salah. Kita aminkan biar kita juga ngerasain Ya, ya. makanya kalau sodako begini, jadi 100 juta ikhlas daripada 1000 nggak ikhlas gitu. Betul, betul. Iya Bener sih. nggak? Bener sih. Iya, yang penting keikhlasan kan? Iya. Tapi gede juga sih gitu kan. Nah, nih Mbak Aminah, ikhlas itu adalah al-mutahhir, suci. Ikhlas itu suci. Jadi kesucian itulah jangan sampai dikotori gitu loh. Jadi kalau misalkan kita memberikan contoh yang real lah. Misalkan Ojai BAB ke belakang. Padahal siangnya makan sate, makan anggur merah, suami nganggur bininya marah-marah. Bagus itu. Oh, dicatat. Nah, itu semuanya kan habis makan enak semuanya. Emang besoknya ditengokin lagi kan enggak? Itulah ikhlas. Jadi tidak pernah teringat-ingat. Makanya saya kadang ngiri kepada orang-orang yang memang kebijaksanaannya terhadap dirinya buat orang lain itu mengeluarkan segitu banyaknya. Itu ya Allah kayak orang buang kotoran aja gitu. Mendingan 1000 ikhlas terus kemudian mudawam, continue Iya, betul, gitu betul, loh. betul. Itu yang penting kan continue, mudawam. Artinya terus menerus terus kemudian kita nggak pernah kosong. Misalkan Mbak Aminah lagi di mobil nih. Itu kemudian beli bensin misalkan. Nah, kemudian yang ngelayanin itu semuanya udah selesai belum? Udah. Berapa? Misalkan 90.000, kasih 100.000 gitu. Karena apa? Kesempatan itu nggak ada kedua kali. Betul. Itu. Nah, itu karena apa? Aminah itu boleh katakan sering di jalan. Kepengen selamat di jalan. Dari doa sodakoh. Itulah yang bisa mendongeng pada kita. Masya Allah. Gitu. Nah Pak Ustadz, di sini nggak cuma kita aja nih yang mau nanya Pak Ustadz. Ya. MOP Lovers juga di rumah mau nanya nih. Pertanyaan yang pertama ini ada dari Aulia Tari 13. Pertanyaannya seperti ini Pak Ustadz. Apakah sedekah harus berupa uang dan barang? Bagaimana jika kita ingin bersedekah, namun keadaan ekonomi kita sedang tidak memungkinkan? Boleh silakan dijawab Pak Ustadz. Silakan, Bang. Nggak mau gitu. Apakah sedekah harus berupa barang? Nggak mesti. Kalau sedekah itu boleh tidak berbentuk barang. Itu misalkan tetangga tiap hari manyun mulu. Kadang-kadang ngelihat nggak usah jauh-jauh dalam rumah tangga saja. Ini namanya sedekah. Itu bisa juga ketaatan kita sebetulnya. Makanya saya ngajari kepada yang jomblo-jomblo nih. Jadi terus kemudian Ami masih jomblo. Nanti ini untuk persiapan buat rumah tangganya. Oke. Jadi kalau misalkan nama suami istri misalkan nih gitu lagi di rumah, wanat full ibti mencabut bulu ketek itu termasuk pahala juga. Masya Allah. Gitu. Jadi kapan waktunya? Hari Kamis. Ini paham nggak kalau hari Kamis nih? Karena mau malam Jumatnya nggak? Astaga, nggak nyampe lagi ya Allah. Karena Nggak itu kan nyampe, masih jauh Ustaz. ya. Masih jauh perjalanannya, Pak Ustadz jadi mikir, kenapa harus malam Jumat? Nah, makanya apa? Logika otak manusia ilmunya kan sedikit. Benar, Ya nggak? Iya, betul, betul, Nerima dari seseorang itu bisa nggak bisa langsung bisa enggak. Iya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu yang sedikit. Gitu kan? Nah, ilmu yang sedikit untuk menerima ilmunya Allah yang segitu luar binasa gitu ya. Biasa. Luar biasa. Ya Allah, itu kekecilan otak untuk menerima ilmu Allah. Tuh. Luar biasa. Sedekah hanya cuman Iya. tapi berdua atau Berdua. bertiga. Kalau sendirian Pak Nah, Ustadz? itu baru namanya orang Enak. bilangnya jangan ke saya. Tapi Pak Ustadz, aku kepikiran berarti kalau kita misalnya senyum ke cermin, yang mana kita senyum ke diri kita sendiri itu apakah termasuk senyum yang sedekah atau enggak Pak Ustadz? Oh, ya enggak dah kalau misalkan pribadi dengan kaca. Iya. Artinya apa? Ketika berkaca itu kan harus ada doanya. Oh iya, benar. Allahumma hasin khalqi wa hasin khuluqi. Jadi ya Allah berilah kebaikan terhadap akhlakku. Maksudnya biar nanti kalau misalkan ke luar kecemong-cemong gimana? Oh iya, benar. Iya ya kan? Apalagi para istri nih, para perempuan kalau pakai baju cakep kalau mau kondangan. Nah, kalau di rumah mohon maaf pakai daster sobek ya nggak? Ya Allah, seminggu belum dicuci, masya Allah. Waduh. Itu namanya demek hitam indah kumel. Udah makin aku. Ya Allah. Nah, disitulah ini segala sesuatu. Nah, kita perbaiki dari rumah tangga kita. Dan ketika kita mau sodako, mau infak. Nah, kalau saya pesan kepada para istri, ya tentunya kalau misalkan mau berias, ya minimal saya cuma pesen 3.
Apa tuh? Yang pertama, kalau misalkan di dapur lebih daripada pembantu, kalau di ruang tamu lebih daripada ratu. Ibu-ibu nih, kalau di kamar lebih daripada jablay. Oh, betul juga. Ya Bener iya, juga. artinya apa? Buat berdua kan? Iya, benar, gitu. benar, Jadi benar. apa namanya? Kita semuanya artinya apa? Pesan untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong dicatat kami itu tadi. Di sini aku ngetik dong. Oke, ini Pak Ustadz ada pertanyaan selanjutnya dari MOP Lovers dari putridwi.na. Aku sering menemukan orang yang bersedekah atas nama hamba Allah. Bagaimana pandangan Ustadz Munawir mengenai hal ini? Masya Allah. Jadi kita bersedekah atas nama hamba Allah. Berarti nggak mau disebut namanya. Banyak sekali cara jalan untuk menuju ke Roma. Artinya begini, ketika seseorang hamba namanya mengaku, kalau misalkan langsung nama juga nggak jadi masalah. Yang penting di situ menjadikan motivasi kepada yang lain untuk bisa bersedekah. Oke. Itu. Akan tetapi ketika tidak mau disebutkan namanya, kadang-kadang nggak mau disebutkan namanya, begitu apa masjidnya jadi itu kan saya yang bikin, kan begitu sama aja kan? Ya betul. Ada yang gitu Pak Ustadz. Bukan Ya ada kan? lagi Ibu Bang. ya, begitu. Amin bikin masjid. Nah seperti itu. Jadi namanya penghambaan itu namanya pengakuan. Oke. Gitu. Namanya ngaku belum tentu diakui. Contoh misalkan ada presiden nih namanya. Saya kenal presiden, tapi presiden belum tentu kenal kita. Iya lagi. Namanya ngaku, rakyat ya udah presiden, begitu seperti itu kan. Nah makanya kita namanya pengawan ngaku jadi umat Rasulullah biar kita bareng-bareng. Nah namanya ngaku otomatis kan ngakunya itu tentunya akhlaknya baik, terus kemudian seserawungan dengan tetangga. Makanya kita hidup cuman sekali, ingat, urip di dunia enggak laming, jangan senang numpuk harta. Jagat teu bedor jagat karabut itu kakang penekun, ngerti kagak? Enggak. Maksudnya ada di bawah ini ya Bapak. Tapi mungkin itu artinya sedikit-sedikit bahwa nggak usah numpukin harta di dunia. Iya, artinya seperti begini. itu. Jadi kita hidup kan cuma sekali. Betul. Gitu. Artinya kapan apa yang mau disombongin. Nah, selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita, jangan kau sia-siakan. Masya Allah. Tapi Pak Ustadz misalnya ngomongin sedekah itu, kita belum bersedekah, tapi sudah ada niatan misalnya, nanti misalnya dia udah beli rumah terus sedekah ke orang, aku pengen nanti kayak gitu juga, walaupun belum terlaksanakan, apakah dengan niat saja itu sudah mendapatkan pahala? Nah, ketika niat baik itu Allah sudah mencatat. Oke. Ketika niat jahat, misalkan tetangga mau sembelih gitu ya. Umpama gitu. Kambing dia kan. Kambing dia, Iya. gitu. Jadi itu udah belum tercatat. Gitu. Jadi ketika kita sudah niat baik, Allah sudah catat. Kalau niat jelek, Allah belum akan mencatat kepada kita. Oke, seperti Walaupun niatnya belum dilakukan ya Pak. Belum dilakukan gitu. Jadi makanya Allah itu sangat-sangat sayang kepada orang-orang yang dermawan. Orang sodako. Makanya di dalam syair dijelaskan hadis, sakhiyun qaribullah qaribum minan nasi qaribum minal qaribum minan nasi bangidum minan nari. Jadi orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dengan manusia, dan juga dengan sorga, jauh dengan neraka. Masya Allah. Gitu. Ngomong-ngomong sedekah, bagaimana pandangan Ustadz bahwa dia sering bersedekah tapi menggunakan, mohon maaf, kayak harta dari yang haram atau karena merugikan orang lain, terus juga disebarkan di sosial media Pak Ustadz. Jadi orang-orang terkesima tapi ujung-ujungnya wah itu kan hasil merugikan orang lain, bagaimana itu? Nah, jadi dalam keterangan al-haqqu bayyidun wal batilu bayyinun, yang benar nyata, yang batil juga nyata. Jadi ketika kita bersedekah kepada orang lain yang awalnya memang haram, itu adalah sudah termasuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah,
ketika apakah saya bisa menerima dari orang yang memberikan sodako yang barang yang haram? Bisa. Bisa. Dengan catatan di situ kita nggak ngerti asal muasalnya itu. Tidak mengetahui akan hal Lah, itu iya, kan? kalau namanya dikasih disodakoin nggak apa-apa gitu. Oke. Tapi dengan jangan apa kita mengetahui itu duit dari mana Jai, gitu begitu kan? Iya. benar. Misalkan nih Bang Ojek mau ngasih ke saya 1 triliun. Amin. Gitu, Amin. dalam mimpi gitu ya. Iya. Ya mimpi dulu. Ntar Mimpi kalau dulu. mau ngasih mimpi lagi gitu. Mimpi terus ya Pak Ustadz ya? Nah, itu kita nggak tahu asal muasalnya. Iya. Main terima-terima aja sah. Sah ya? Gitu. Karena kita sepanjang kita tidak mengetahui asal usul itu. Betul. Tapi kalau misalnya pada ujungnya kita tahu, ya ternyata itu duit haram. Nah, Bagaimana? itu tinggal apa namanya ijab kabulnya bagaimana tuh? Awal-awalnya ya. Iya kan gitu. Kan dari awalnya kan kita nggak tahu. Setelah tahu kan setelah 2 bulan 3 bulan ke sini itu mah haknya dia yang ini. Nah kalau hartanya itu kan nggak haram. Oke. Yang haram adalah perbuatannya. Buatannya. Misalkan situ ngambil mangga tetangga, ya kan? Terus kemudian saya makan. Saya nggak tahu itu mangga dari mana, sedangkan itu kan seharusnya haram. Haram, apakah mangganya yang haram? Bukan, yang haram adalah perbuatannya. Perbuatannya, Tetap betul. makanan halal. Iya benar-benar. Gitu. Apalagi mangga ya. Iya. Aku ada pertanyaan lagi nih ya kan sebagaimana kita ketahui kalau kita bersedekah itu mendatangkan pahala Pak Ustadz. Ada nggak sih sedekah atau perbuatan yang bisa merusak pahala dari kita bersedekah itu? Masya Allah, banyak sekali. Nyinyir. Oh. Oh, Jai. Jai. Tapi Ustadz kalau Afwan nih Ustadz, nanya kalau misalnya kita memposting itu berniatnya untuk biar orang-orang juga mengajak gitu Ustadz. Niatnya. Dalam hal apa nih? Misalnya kita mau bersedekah nih, ayo teman-teman jangan lupa sedekah di sini nih. Aku udah sedekah loh di sini, yuk kalian juga ikutan. Misalnya kayak gitu bagaimana Ustadz? Oh, kalau itu apa sifatnya kan mengajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah. Ajaklah kalian untuk saling menasihati dan juga mengajak terhadap hal seperti itu. Nah, ketika itu harus cara penyampaiannya harus benar-benar jangan sampai lisan kita itu terperosok terhadap hal-hal yang bisa tujuan ke negatif akhir. Betul, Karena betul. manusia itu selamat dari lidah kita. Lidah. Makanya ada syair mengatakan begini. Lidah itu lebih tajam, tajam melebihi pedang. Maka jangan macam-macam suka ngomongin orang. Ya gitu. Tuh, Jai. Bener. Jai lagi. Tapi memang selain nyinyir ada lagi nggak Pak Ustadz yang bisa merusak pahala dari sedekah ini? Banyak sekali. Jadi termasuk waquswatul qalbi wa tulul amal. Orang yang panjang angan-angan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini, nanti saya mau kalau saya punya ini, saya mau bersedekah sekian banyaknya. Itu nggak boleh, panjang angan-angan. Oke. Gitu. Misalkan Mbak Amin nih, sekarang belum punya duit 200 triliun misalkan ya. Amin. Belum punya udah amin. Nah, begitu. Berarti bagus tuh, aku belum aja amin. Gimana kalau dapat? Gimana dana mah ya? Oh, Jai. Luar binasa emang. Luar Biasa. Nah, begitu ini, tulul amalnya apa? Panjang angan-angannya nanti kalau misalkan saya megang duit segini, saya mau sedekahkan separuhnya lah, atau semuanya. Nah, itu adalah impossible. Jadi yang ngukur dengan dirinya, walaupun hak prerogatif Allah itu bisa aja Allah memberikan apa saja kepada hambanya, mau model apa aja bisa. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah mau itu mau jadi orang kaya, orang kismin, Allah udah bisa. Itu. Jadi ketika Allah mengharapkan kepada hambanya yang tulul amal itu bisa juga menghapus amalan kita ketika kita menjalankan hal seperti itu, seperti tulul amal, hati yang keras, terus kepo terhadap kesibukan orang lain. Itu bisa Menghapusnya betul. Berarti nggak boleh kepo ya Pak Ustadz ya? Ya kepo dalam hal yang jelek karena apa? Ya Allah, pamer bener sih, riak bener sih, sedekah. Nah, itu. Jadi yang ngurangin pahala kita. Artinya puasanya menjadi bangkrut. Tapi ini Pak Ustadz, kalau misalnya kita keponya karena kita peduli ke orang itu bagaimana Pak Ustadz? Peduli dalam hal bagaimana? Peduli misalnya kita, misalnya dia lagi ada masalah atau dia lagi membutuhkan sesuatu, tapi kita nggak tahu apa yang dia butuhkan. Tapi kita jadi kepo gitu, apa sih yang dibutuhkan biar kita bisa membantu dia, itu bagaimana Pak Ustadz? Intinya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasehati ketika orang lain butuh nasihati.
itu menjadikan support kepada dia. Terus kemudian jangan sampai memberikan solusi itu memberatkan kepada yang diselesaikan. Oh, Gitu. seperti itu. Jadi nggak bebanin kepada orang yang bertanya, Ya, betul. minimal meringankan gitu. Oh iya. Oke, ada salah satu amalan yaitu amal jariah yang pahalanya akan terus menerus mengalir bahkan ketika kita sudah meninggal ya Pak Ustadz ya. Apakah sedekah juga termasuk amal jariah atau ada beberapa sedekah gitu loh yang termasuk dari amal jariah tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Lafal jariyah, jaro yajri itu kan mengalir. Yang artinya mengalir. Apa sih yang bisa mengalir sampai akhir zaman, sampai dia orang mendapatkan di akhirat? Salah satunya bisa juga wakaf. Oke. Itu wakaf masjid, itu kan selalu mengalir. Dan kemudian apa? Tetangga anaknya nggak bisa menerima pendidikan karena memang kekurangan, kita bantu. Itu juga termasuk mengalir juga gitu. Jadi kemampuan seseorang gitu ya, yang memang dia tidak bisa mampu, kita tolong, itu juga mengalir juga. Oke, Gitu. atau bisa dibilang bahwa sesuatu yang dipergunakan terus-menerus, misalnya ada musola kurang mukena, terus ojai ngasih mukena di situ dipakai terus gitu. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong berapa mengeluarkan itu? itu kita omongin di luar aja ya. Allah ya karim. Nah, kan di dalam hadis Rasulullah begini, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu ila min salasin. Apabila anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah dunia ini. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah. Ya kan? Sedekah itu bentuknya nakiro. Nakiro artinya apa? Umum, bukan ma'rifat. As-sedaqatin jariyatin, bukan as-sedaqati al-jariyati. Jadi kalau as-sedaqati al-jariyati hanya ami sama orang tuanya saja. Tapi kalau sedaqatin ada tanwinnya, itu adalah siapa saja boleh sedekah. Saya boleh sedekah ke ami, ke ojai, Oke. dan juga kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Itu juga bisa sedekah jarah yang mengalir, gitu kan? Karena apa? Khairun nas anfa'un linnas. Terus kemudian yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, jadi anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Understand mah? Ya. Baiklah MOP Lovers, selanjutnya kita akan minta nih nasihat atau motivasi dari Ustadz Munawir untuk kita semua. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sodakoh, ketika Allah akan mempercayakan kepada hambanya, peganglah itu dan jangan sampai kita terlena dengan hal-hal yang lain. Kedua, ketika kita sedang mampu untuk mengeluarkan sodakoh, tentunya kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan mudah-mudahan dengan motivasi ini, yuk kita gunain selagi kita mampu untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat orang lain. Dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah, itu dia MOP Lovers, pembahasan tentang sedekah yang mau berkah terutama di bulan Ramadan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Munawir tadi bisa bermanfaat Amin, ya untuk Allah, ya saya pribadi, untuk Kak Ami, dan Yap. untuk MOP Lovers semua yang menonton acara ini. Betul. Terima kasih MOP Lovers udah menyaksikan Cermin Ramadan di episode kali ini, dan terima kasih juga untuk Pak Ustadz Munawir. Terima kasih banyak, Terima Ustadz. kasih Sama-sama, sudah memberikan ya Allah. cerita-cerita dan menjawab juga pertanyaan Ami, Ojai, dan MOP Lovers semuanya. Nah, aku juga mau ngingetin nih, untuk MOP Lovers semua jangan lupa untuk download aplikasi MOP Lovers Yap. di App Store untuk pengguna iOS dan di Play Store untuk pengguna Android. Sampai bertemu lagi di episode Cermin Ramadan selanjutnya. Saya Farul Rozi pamit undur diri. Dan saya Aminau. Munawir ngacil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.